Perkenalkan, nama saya Trisha Telenggen dengan NIM 1714 20 10 97. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan di Manado. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas ujian semester akhir. Latar belakang bencana tanah longsor terjadi di negeri ini. Akhir-akhir ini media melaporkan tentang kejadian tanah longsor yang bukan hanya merusak fisik bangunan, namun sampai meregutnya masyarakat yang ada di tempat rawan longsor. Pengertian tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentukan lereng berupa bantuan bahan, rompakan tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng, atau sering disebut gerakan tanah. Gerakan tanah adalah peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa bantuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya berbatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, jenis-jenis tanah longsor. Longsor transiasi. Jenis longsor ini terjadi karena bergerak suatu massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau mengembang ganda. Yang kedua, longsor rotasi. Jenis longsor yang satu ini muncul akibat dari bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Yang ketiga, bergerak blok. Jenis longsor satu ini terjadi karena adanya perpindahan bantuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Yang keempat, runtuhan batu. Jenis longsor ini satu ini terjadi saat sejumlah besar batuan atau material lainnya bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Yang kelima, rayapan tanah. Jenis longsor yang satu ini bergerak lambat serta jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Yang keenam, aliran bahan rompakan. Jenis longsor yang satu ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air dan terjadi di sepanjang lembah yang mencapai ratusan meter jauhnya. Penyebab terjadinya tanah longsor. Beberapa faktor yang mempengaruhi tanah longsor yaitu: yang pertama, erosi yang dikarenakan oleh sungai-sungai atau gelombang laut yang menciptakan lereng-lereng curam. Yang kedua, akibat terjadinya hujan lebat yang memperlemah kekuatan lereng berbatuan. Yang ketiga, akibat dari gempa bumi yang mengakibatkan tekanan sehingga mengakibatkan lorongnya lereng-lereng yang lemah. Yang keempat, akibat dari penebang pohon secara liar dan penebang barang tambahan secara berlebihan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan lereng. Yang kelima, berat yang berlebihan yang harus ditanggung lereng, misalnya karena banyak dibangun menumpuk atas lereng gunung. Cara pencegahan tanah longsor. Yang pertama, membuat terasering. Yang kedua, tidak membuat lahan pesawahan dan membuat kolam di lereng bagian atas dekat dengan pemukiman. Yang kedua, harus cepat menutupi retakan tanah dan dipadatkan supaya
air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan tersebut. Yang ketiga, tidak melakukan suatu penebangan pohon secara liar. Yang berikut tidak melakukan menggali tanah di bawah lereng terjal. Yang berikut tidak membangun rumah di bawah tebing dan tepi sungai yang rawan erosi. Dampak negatif dari tanah longsor. Yang pertama, korban jiwa. Yang kedua, kehilangan tempat tinggal. Yang ketiga, terputus jalur transportasi. Yang keempat, perekonomian tersedat. Yang kelima, rusaknya infrastruktur. Yang keenam, trauma psikis. Yang ketujuh, harga tanah turun. Yang kedelapan, keselamatan masyarakat sekitar terancam. Yang kesembilan, rusaknya sanitasi lingkungan. Dampak positif dari tanah longsor. Yaitu yang pertama, tanah longsor menumpukan motivasi kepada masyarakat untuk waspada terhadap bencana longsor susulan ataupun bencana yang lain. Yang kedua, meningkatkan rasa peduli terhadap korban bencana dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri supaya tidak melakukan penebangan hutan, memperluas lahan ataupun memanfaat hutan yang merugikan. Yang keempat, motivasi dan penelitian oleh ahli geologi tentang penyebab tanah longsor. Yang kelima, sadar akan pentingnya peran manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Berikut yang keenam, melestarikan hutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam hutan itu sendiri. Yang ketujuh, sadar akan manfaat hutan lindungi bagi keselamatan makhluk hidup di dunia ini. Upaya menanggulangi tanah longsor. Tanah longsor adalah bencana alam yang membahayakan karena sifatnya yang datang dengan tiba-tiba. Maka dari itu perlu adanya upaya-upaya khusus untuk menanggulangi. Yang pertama, membuat benteng atau beton. Berikut, tidak menebang pohon di lereng. Yang berikut ketiga, tidak membangun rumah berisi di bawah lereng atau tebing. Yang keempat, selalu waspada apabila hujan deras turun terus-menerus. Yang kelima, tidak membuat sawah di lereng. Yang keenam, tidak mendirikan bangunan di tebing. Yang ketujuh, tidak memotong tebing secara tegak lurus. Yang kedelapan, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Yang kesembilan, melakukan upaya preventif. Yang kesepuluh, membuat terasering. Yang kesebelas, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kesimpulan adalah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa bantuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuh, bebatuan atau gumpalan geser tanah.